Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang dilimpahkan kepada kita semua. Pertemuan dengan Safir Dubes Republik Mesir di Indonesia, Said Ashraf Sultan, dan sekretaris beliau Syed Ahmad Al-Hadi. Begitu juga pengurus Majelis Muassalah yang diwakili oleh Mustasyar Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi wa Katib Sekretaris Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab. Sedikit berkaitan dengan Pondok Pesantren Langitan ini. Setelah selesai peperangan di Diponegoro, setelah selesai peperangan di Diponegoro kira-kira 1825 sampai 1830, seseorang yang bernama Muhammad Nur, Kiai Muhammad Nur, yang berasal dari Tuyuhan, Lasem, zurriyah daripada Sayyid Muhammad Abdurrahman Sambu, datang dengan anak-anaknya 9 dan istrinya hijrah ke daerah Pelangwetan Langitan Widang Tuban ini. Beliau bersinggah di tempat ini, kemudian mengajar anak putra putrinya dan istrinya tentang ajaran-ajaran agama, karena beliau adalah salah satu daripada murid atau pengikut daripada Pangeran Diponegoro. Beliau mengajarkan sampai beberapa tahun, sehingga tepatnya setelah beberapa tahun, tepat pada tahun 1852, banyak santri-santri yang berbondong-bondong ke sini. Waktu itu sekitar 25 santri. Ada 25 santri datang untuk ikut belajar di pondok pesantren ini. Sehingga akhirlah beliau, Kiai Nur, membangun surau kecil, membangun sebuah langgar kecil yang di situ untuk ditempati para santri untuk mengaji dan istirahat. Itulah awal mula daripada Pondok Pesantren Langitan. Kemudian beliau mengasuh santri-santri dan putra-putranya. Setiap hari mengajar dan ta'lim. Hanya khusus hari Jumat, satu hari dalam seminggu, beliau keluar ke kampung untuk dakwah kepada masyarakat. Dan segitulah aktivitasnya sampai 18 tahun. Sampai pada waktu 1892, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan oleh putranya yang kedua yang bernama Ahmad Soleh. Kiai Ahmad Soleh lah inilah yang meneruskan perjuangan daripada ayahandanya, sehingga beliau setelah mendapatkan pendidikan orang tuanya sendiri, Kiai Muhammad Nur, beliau sempat belajar di pondok-pondok di Indonesia dan di luar Indonesia. Kalau di Indonesia yang terkenal adalah di kepengasuhan Kiai Abdul Qahar Sidoresmo, dan belajar di luar Indonesia, yaitu di hadapan beliau Syekh Zaini Dahlan. Inilah perjalanan ta'lim beliau, kemudian pulang dan meneruskan perjuangan ayahandanya sebelum wafat ayahandanya. Setelah itu meneruskan perjuangannya, dan selama hampir 25 tahun beliau mengabdikan pondok pesantren ini. Dan dalam era beliau inilah dikenal banyak ulama-ulama yang terkenal datang ke sini, di antaranya tercatat beliau Syekhina Khalil Bangkalan, Syekhina Hashim Ash'ari, Syekhina Wahab Hasbullah, Syekhina As'ad Syamsul Arifin, dan Kiai Siddiq, dan banyak lagi yang lainnya. Pada saat beliau mengasuh pondok pesantren ini,
Selama 25 tahun beliau meninggalkan pondok pesantren ini dan dilanjutkan oleh putra menantu beliau yaitu Kiai Khazin. Yang putranya adalah perempuan. Yang Kiai Khazin adalah dari Jojokan Tuban. Beliau turunan daripada Said Abdurrahman Sambu juga. Ada nyambung lagi dari Said Abdurrahman Sambu. Said Abdurrahman bin Hashim bin Abdurrahman. Kemudian Kiai Khazin ini mendarba baktikan di pondok pesantren ini sampai pada akhirnya diteruskan oleh Kiai Abdul Hadi Zahid. Kiai Abdul Hadi Zahid adalah menantu beliau. Beliau asalnya adalah dari Kedumbring dan salah satu termasuk zuriyah daripada Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya. Kemudian itulah perjalanan, kemudian diteruskan oleh Kiai Abdul Hadi Zahid. Dalam perkembangan Kiai Abdul Hadi Zahid inilah pondok pesantren ini mengalami perkembangan yang pesat. Di sinilah pondok ini mendirikan pendidikan klasikal, pondok klasikal, mendirikan madrasah, yaitu dengan pendidikan sistem klasikal sekarang ini. Kemudian di dalam era beliau ini banyak kegiatan-kegiatan, bahsul masail, kemudian jama'iyatul mubalighin, dakwah dan lain sebagainya. Ini pada era beliau dan pada akhirnya dilanjutkan oleh beliau berdua, Syekhina Ahmad Marzuki wa Sayyidil Walid Abdullah Faqih. Dan alhamdulillah sampai sekarang inilah kita semuanya masih mendapatkan curahan barokah mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah sekilas daripada perjalanan pondok pesantren Langitan ini, dan diriwayatkan sesungguhnya pondok pesantren Langitan ini sudah menjalin hubungan jauh sebelumnya. Kiai Soleh pernah diriwayatkan dalam satu kitabnya, tertulis dalam ujung kitabnya atasnya tertulis, di situ tertulis ta'allamtu hadza fil masjid Jami' Tarim. Ada riwayat seperti itu. Meskipun ini nggak bisa ditelusuri, ada tulisan seperti itu. Ini sudah menandakan bahwa pondok pesantren Langitan ini pernah berhubungan dengan negara-negara Islam yang lain. Dari Mekah, Sayyidi Jahli Tahlan. Begitu juga dengan di Tarim Hadramaut. Dan sekarang diteruskan dengan jalinan hubungan antara pondok pesantren Langitan dengan Jami'atul Azhar Mesir. Mudah-mudahan ini semua akan terlaksana dengan baik atas perkenan Dubes dan atas perkenan Syekhul Azhar, Sayyidatul Fadilati Sayyid Ahmad Tayyib. Mudah-mudahan ini semuanya bisa terlaksana. Dan perlu kita sampaikan, santri-santri kita Langitan yang ada di Mesir sana sudah lebih daripada 20 anak, 20 santri yang sudah berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Ini barokah didikan antum semua, ayyuhal syuyukhul azhar. Syukran katsiran ala tarbiyatikum wa ta'limikum. Dan insyaallah dengan kesempatan ini pula, insyaallah murid-murid santri Langitan ini akan mempunyai, sudah semenjak dulu mempunyai minat yang besar, tapi belum mempunyai jalan untuk ke sana. Dan alhamdulillah beliau Sayyid Ashraf Sultan telah mendatangi kita, dan ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua di pondok ini insya Allah tidak ada perbedaan dengan ulama-ulama di Al-Azhar. Kita semua bermadhab 4, salah satu dari 4 madhab 4, Imam Malik wa Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Dan akidahnya juga sama, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Dan dalam masalah tasawufnya juga sama, kita sama-sama mengikuti tasawufnya Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali wa man nahwahuma. Inilah kesamaan. Oleh karena itu mohon dengan sangat terima kasih kepada Syuyukhul Azhar yang diwakili oleh beliau Dubes Mesir di Indonesia untuk bisa memahami sesungguhnya yang terjadi jalinan antara pondok pesantren Langitan dengan negara-negara Islam yang lainnya, khususnya dengan Mesir. Mudah-mudahan ini semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan semuanya kita mendapatkan ridha dari Allah, dan muasalah murabatah ini betul-betul muasalah yang akan bawa dampak yang baik atas perkembangan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.